Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabarnya semuanya? Nah, untuk menyapa bicara gimana kabarnya Mas Ulil? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Ustaz Fahmi? Alhamdulillah sehat. Pada hari ini Allah izinkan kita untuk melaksanakan bersama kegiatan dialog atau debat yang akan memaparkan konsep tentang bolehkah kita berbeda, lalu spesifiknya adalah lebih ke nikah beda agama. Kalau disingkat apa biasanya? NBA, oke. Baik, pembicara yang akan kita dengarkan bersama yaitu Mas Ulil. Saya panggil Mas karena memang masih muda ya. Mudah sekali. Muda sekali. Dan beliau juga sudah memberikan cool tweetnya juga, sempat kalau mungkin teman-teman menyaksikan di Twitter beliau di @ulil, silakan di follow. Dan juga Ustadz Fahmi juga telah memberikan penjelasan ya Ustadz ya tentang nikah beda agama. Cuman ini kan bahasanya masih di media sosial. Nah di sini teman-teman difasilitasi oleh teman-teman dari IIS, Al-Azhar dan juga Tanpa Jil untuk bisa berdialog langsung. Kalau ketemu gini gimana? Deg-degan nggak? Ustadz Fahmi biasa ya? Biasa aja. Alhamdulillah. Hari ini benar-benar dalam rangka untuk kita tolabul ilmi ya, insya Allah. Dan insya Allah ilmu ini juga akan bermanfaat untuk kita ke depan. Bahwa baik yang pro dengan NBA atau nikah beda agama maupun yang kontra, nanti kita akan ambil apa sih yang paling penting dan pokok serta poin mana yang akan bisa membuat kita itu sadar bahwa oh konsep ini memang pro-nya itu dibeginikan dan kontranya juga dibeginikan. Saya nggak bisa sebut nanti kalau jangan-jangan salah simpulan karena memang belum memaparkan. Baik, kedepannya saya langsung percepat untuk diskusi hari ini. Ada kesepakatan bersama tentang rules-nya. Saya akan coba bacakan. Yang pertama adalah peserta diskusi dilarang bersorak, bertepuk tangan dan membuat kegaduhan selama diskusi berlangsung. Yang pertama. Yang kedua, peserta dilarang menyela kegiatan pembicaraan atau ketika pemateri menyampaikan materi. Yang ketiga, peserta harus menghormati perbedaan pendapat dari kedua pembicara serta kesimpulan dan hasil diskusi nanti. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan membawa senjata tajam dan atau barang yang membahayakan ke dalam ruang diskusi. Walaupun itu ya, bahaya ini. Oke, yang berikutnya adalah handphone peserta harap di silent ketika acara berlangsung. Yang terakhir, panitia berhak mengeluarkan peserta diskusi jika ketentuan yang telah disebut di atas tidak dipatuhi. Bagaimana? Sepakat? Sepakat? Baik. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Untuk pembuka, nanti langsung perkenalan ke penyampai pemateri yang pertama. Ustadz Fahmi, kita berikan waktu dulu ke Mas Ulil ya. Ya, sesuai tentatifnya memang Mas Ulil dulu yang akan menyampaikan pemaparan. Baik, sebagai kita seorang muslim memang harus faham betul inna dina indallahi Islam. Dinul Islam sebagai manhaj atau pandangan hidup. Maka hari ini kita akan memperdalam konsep Islamic worldview dan juga ada menghadirkan pandangan secara liberal dari Mas Ulil. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung bisa berikan waktu untuk pemaparan pemateri pertama, yaitu Mas Ulil. Beliau adalah co-founder dari Jaringan Islam Liberal ya Mas ya. Baik, untuk yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi. Beliau sebagai ulama yang mewakili jumhur, di mana beliau yang kontra dengan NBA ini. Baik, kami persilakan untuk Mas Ulil segera menyampaikan.
Waktunya kita berikan 15 menit ya Mas ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman dari YIS Al-Azhar kalau tidak salah ya yang mengadakan acara ini, dan teman-teman dari Indonesia Tanpa Jil. Saya senang sekali menghadiri diskusi pada siang hari ini karena selama ini saya mendengar komunitas yang disebut dengan ITJ ini, tetapi hanya sayup-sayup saja di dunia media sosial. Sekarang kopdar ya, kopi darat, langsung melihat orangnya. Kopinya mana kopinya? Saya senang sekali, saya menghormati panitia yang mengadakan acara pada siang hari ini. Ya, saya nggak menyebutnya ini berdebat, tapi diskusi dengan Mas Fahmi. Saya kira saya didahulukan berbicara di sini karena mungkin antara lain karena saya dari Demokrat, dia dari PAN. Suaranya dikit daripada PAN lah. Ya, saya sering berdiskusi dengan Mas Fahmi secara media sosial dan ketemu juga beberapa kali. Saya senang akhirnya bisa berdiskusi dengan Mas Fahmi. Oke, kita langsung kepada pertanyaan pokok. Bolehkah nikah beda agama dalam Islam? Jawaban saya boleh. Ya, jawaban saya boleh. Argumentasinya adalah sebagai berikut. Di dalam Islam sebetulnya nikah beda agama diperbolehkan, tetapi di dalam pandangan sebagian besar ulama adalah diperbolehkan dalam kasus di mana seorang muslimnya adalah laki-laki dan perempuannya adalah kitabiyah atau seorang penganut agama ahlul kitab, yaitu Yahudi atau Kristen. Jadi kalau ditanya apakah Al-Quran membolehkan nikah beda agama atau interfaith marriage, ya jelas boleh. Yaitu di dalam kasus ketika muslimnya adalah laki-laki, pasangan perempuannya adalah ahlul kitab. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah di dalam Al-Quran dibolehkan nikah beda agama yang sebaliknya, yaitu laki-lakinya non-muslim, perempuannya yang muslimah. Nah, di sini pertanyaan besarnya sebetulnya di sini. Nah, tapi saya sebelum melanjutkan jawaban ini, saya ingin memberikan beberapa introduction atau pengantar ya. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, Islam ini adalah agama yang mengakui adanya konsep kewahyuan yang berkelanjutan, ya, continuous revelation, ya, yaitu bahwa Islam itu bukan datang dengan wahyu yang baru. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ma kuntu bid'an minar rusul. Saya ini Muhammad bukan utusan yang membawa sesuatu yang baru sama sekali, tetapi menyempurnakan sesuatu yang datang sebelumnya. Dan wahyu daripada Islam adalah wahyu yang merupakan kelanjutan daripada wahyu-wahyu yang datang sebelumnya. Jadi karena itu di dalam salah satu rukun Islam, salah satu pilar atau fondasi keimanan Islam adalah kita percaya kepada rasul-rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad dan juga kepada kitab-kitab yang turun kepada mereka. Adapun urusan kitab mereka itu mengalami distorsi atau tidak, itu persoalan lain. Tetapi bahwa di dalam fondasi keimanan kita diharuskan untuk beriman kepada wahyu-wahyu yang sebelumnya, itu jelas. Jadi konsep wahyu di dalam Islam adalah wahyu yang berkelanjutan, continuous revelation. Islam bukan menolak wahyu sebelumnya, tetapi mengkonfirmasi dan menambahkan hal yang baru. Karena itu kerasulan Muhammad oleh Nabi digambarkan bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bukan membawa akhlak baru, menyempurnakan yang sudah ada, yang sudah baik, ditambahkan sesuatu yang baru.
Nah, karena, nah ini konsekuensi logisnya dari konsep ini, konsep tentang continuous revelation adalah karena kita menganggap wahyu Yahwi sebelum Islam itu bagian dari wahyu besar yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, maka kita boleh mengawini mereka, mengawini perempuan-perempuan mereka. Karena mereka dianggap sebagai bagian dari the community of revelation, ya, sebagai bagian dari masyarakat wahyu, atau dalam Al-Quran disebut sebagai ahlul kitab. Makanya kita dibolehkan, dan itulah yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum khillul lakum. Jadi orang-orang perempuan yang dari kalangan ahlul kitab, yang mereka adalah orang-orang perempuan yang muhsan, yang terhormat, ya, dalam tafsir disebut al-muhsanatu ditafsirkan sebagai al-mar'atul afifah, ya, perempuan yang terhormat, yang chaste, ya, yang punya kehormatan diri. Dia bukan seorang yang murahan atau apa, dia al-mar'atul afifah. Perempuan-perempuan ahlul kitab itu dibolehkan untuk kalian kawini. Jadi di dalam Al-Quran jelas dibolehkan apa itu nikah beda agama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tadi saya sebutkan, kalau nikah beda agama ditanyakan apakah boleh dalam Quran, boleh. Tapi dalam kasus yaitu laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab. Nah, sekarang sebaliknya. Boleh nggak kalau sebaliknya? Nah, begini. Saya sendiri tidak mengatakan bahwa kawin beda agama itu saya anjurkan. Saya tidak pernah menganjurkan nikah beda agama. Kalau saya ditanya oleh peneliti, ada banyak teman-teman S1, S2 yang meneliti mengenai pemikiran Jill, misalnya tanya kepada saya terhadap masalah ini, ya. Saya bilang begini. Atau ada teman-teman yang ingin nikah beda agama. Saya ditanya apa itu pendapat saya atau minta konsultasi kepada saya bilang begini. Nikah itu memang seharusnya ada kesamaan antara laki-laki perempuan, terutama dalam isu yang sensitif yaitu agama. Jadi sebaiknya memang nikah itu nikah yang agamanya sama antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Karena tidak semua orang siap dengan kondisi beda agama dalam satu keluarga. Oleh karena itu nikah yang ideal adalah nikah yang laki dan perempuannya diikat dengan satu agama yang sama. Tetapi kalau seandainya ada satu situasi di mana seorang laki-laki yang muslim kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang non-muslim, terutama yang beragama Kristen atau Yahudi, dan kita tidak bisa menduga bagaimana orang itu berjumpa dengan pasangannya karena cinta tidak bisa direkayasa, ya. Cinta tidak bisa direkayasa. Kalau putus sakitnya di sini, kan? Nah, cinta tidak bisa direkayasa. Kalau terjadi suatu kasus di mana seorang laki-laki muslim berjumpa dengan perempuan non-muslimah dan dia jatuh cinta dan tidak bisa dipisahkan dari dia dan hidupnya akan berantakan jika dia putus dari dia, so what? Bagaimana? Agama kan tidak bisa mengabaikan situasi seperti ini. Saya mengatakan dalam situasi seperti itu, dan kedua pasangan itu siap menghadapi risiko nikah beda agama, saya katakan boleh. Boleh. Pertama-tama bolehnya karena kaidah umum yang dijumpai dalam fikih. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Ya, situasi darurat, Anda boleh nggak setuju dengan saya. Situasi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan dalam situasi yang normal. Itu kaidah dasarnya dalam fikih Islam dan itu diakui oleh semua para fuqaha. Argumen saya yang kedua, kenapa saya bolehkan nikah beda agama dalam kasus, kalau kasusnya laki-lakinya muslim, jelas itu dalam Quran boleh. Kalau sebaliknya, boleh nggak? Saya katakan boleh. Sebab kalau kita telaah surah apa itu Al-Maidah, ayat yang tadi itu. Ayat 5 tadi. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum
Dan perempuan-perempuan muhsonah dari ahlul kitab yang datang sebelum kalian itu, mereka diperbolehkan khillul lakum, mereka boleh Anda kawini. Di dalam ayat ini kalau Anda baca, sebetulnya tidak ada penegasan eksplisit yang melarang perempuan muslimah dikawini oleh laki-laki non-muslim. Dia hanya mengatakan ayat itu, bahwa laki-laki muslim boleh mengawini kitabiyah. Sebaliknya, nggak ada. Maskut anhu dalam istilah fikihnya, tidak dibicarakan. Pertanyaannya, apakah keharaman nikah beda agama dalam kasus ini dicakup di dalam ayat yang lain? Misalnya ayat dalam surah Al-Baqarah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun mim musyrikin walau a'jabakum. Jangan kalian orang-orang para aulia, para wali-wali perempuan, jangan menikahkan anak-anak perempuan kalian kepada orang musyrik. Apakah keharaman menikahi seorang perempuan muslimah oleh laki-laki non-muslim dicakup di dalam ayat ini? Saya katakan tidak. Sebab ayat ini jelas redaksinya di situ hanya berbicara mengenai orang-orang musyrik. Ahlul kitab tidak termasuk di dalam musyrik dalam pengertian ini. Sebab kalau ahlul kitab itu masuk dalam pengertian musyrik di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah itu, saya ini nggak terbiasa menghafalkan nomor-nomor ayat ya. Di NU itu yang terbiasa kita langsung hafal ayatnya, tapi tidak hafal nomornya. Jadi kalau saya nggak sebut nomornya, mohon maaf, karena saya terbiasa dalam tradisi NU kayak gitu. Mohon maaf ya. Nomornya berapa, Mas? Yang mana? Yang Al-Baqarah tadi itu wala tunkihul musyrikin itu. 221 220. Oke. Ini hafal nomornya, saya hafal ayatnya aja. Jadi kata-kata musyrik atau redaksi musyrik di dalam ayat tadi itu tidak mencakup ahlul kitab di dalam surah Al-Baqarah ayat 5 tadi itu. Kenapa? Karena Karena kalau ahlul kitab itu musyrik dari awal dalam pengertian Al-Baqarah 220 itu atau 221, dengan sendirinya tidak diperbolehkan seorang laki-laki muslim menikahi seorang ahlul kitab perempuan atau kitabiah. Kalau memang mereka itu musyrik dalam pengertian Al-Baqarah tadi. Karena ahlul kitab dikeluarkan dari kategori musyrik, ya, maka mereka dibolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Jadi istilah musyrik di dalam ayat tadi wala tunggihul musyrikina hatta yu'minu, itu musyrik di situ sebetulnya adalah musyrik dalam pengertian kufar ahli Makkah. Kenapa mereka tidak diperbolehkan untuk dikawini oleh orang Islam? Karena menurut saya salah satu alasannya adalah karena alasan politik. Karena mereka ini adalah orang-orang yang memusuhi orang Islam. Ya. Jadi konteksnya adalah konteks politik permusuhan antara orang Islam di Madinah dengan orang-orang kufar di Makkah, dan orang-orang Muslim di Madinah terancam eksistensinya oleh orang-orang kufar di Makkah yang secara numerik, secara jumlah mereka lebih banyak. Jadi sebetulnya ada konteks itu. Nah, saya ingin menganjurkan bahwa ketika kita memahami Al-Quran, kita juga harus memahami konteksnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran sendiri larangan eksplisit terhadap seorang laki-laki non-muslim menikahi seorang muslimah itu tidak ada. Kalau larangan seorang muslim menikahi seorang musyrik atau musyrikah ada, tapi saya katakan tadi istilah musyrik di sini adalah istilah yang berlaku untuk orang-orang kufar ahli Makkah, tapi tidak mencakup orang-orang ahlul kitab. Nah, saya ingin tutup pernyataan ini dengan sedikit membahas soal pandangan MUI, ya, pandangan MUI. 2 menit, Mas. 2 menit ya. Oke. MUI di dalam fatwanya itu melarang nikah beda agama dalam 2 kasus sekaligus. Kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah Mas Fahmi.
nikah fatwa MUI mengatakan bahwa muslim laki-laki maupun perempuan tidak boleh menikahi seorang perempuan ahlul kitab ataupun seorang laki-laki ahlul kitab. Dua-duanya tidak boleh. Nah, menurut saya fatwa MUI ini, makanya di dalam TV One saya katakan sebetulnya MUI ini pandangannya liberal. Ya, karena menyalahi Al-Qur'an sebetulnya. Quran jelas mengatakan bahwa kalau laki-lakinya muslim boleh kok mengawini kitabiah. Tapi MUI mengatakan tidak dengan tafsiran karena ini untuk satu dzari'ah dalam istilah fikih itu untuk menutup kemungkinan terjadinya madarat. Jadi ini tafsiran yang sebetulnya liberal terhadap Al-Maidah sebetulnya. Jadi MUI pun juga liberal sebetulnya ya. Walaupun tidak mengaku sebagai liberal. Nah, itu pandangan saya, nanti kita bisa teruskan dengan diskusi. Semoga cukup menjelaskan posisi saya dalam isu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lihat teman-teman tuh manggut-manggut ya. Itu maksudnya apa nih? Setuju ya? Oke, bismillah. Untuk menengahi ya, jadi mari juga kita bersolat ala Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Bismillah. Sudah kita masuk lagi ke sesi yang kedua. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Mas Ulil. Saya harapkan ya ada catatan-catatan yang nanti ada ditanyakan ya, yang bagus. Baik, untuk sesi kedua kita berikan kepada Ustadz Fahmi Salim. Monggo diterangkan Ustadz untuk argumentasi dan juga pemaparan ilmiahnya seputar nikah beda agama untuk perspektif yang kontra. Silakan. Tolong buka slide-nya. Di slide yang kedua. 29. Itu tolong dimatiin ya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil wal batila kana wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Juga Mas Ulil yang saya hormati, dan yang saya respekti karena sama-sama di kubu KMP. Oh iya ya, kita sama ya Mas Ulil ya. Secara politik kita satu kubu ya Ustaz ya. Baik, catat. Jadi saya pernah nge-tweet, setajam-tajamnya perbedaan pandangan keagamaan saya dengan Mas Ulil ini, ada satu yang menyatukan, yaitu mengkritik Jokowi. Jadi dalam hal ini kita sehati dan seperjuangan. Dan setelah itu diklaim PKS katanya. Kalau mengkritik Jokowi ini langsung dituduh PKS. Oke, lanjut Ustaz. Saya sangat senang ada di tempat ini, walaupun sebenarnya kita berharap ini tempatnya bisa lebih besar dan bisa menampung lebih banyak orang, karena saya tahu banyak yang kecewa dan tidak dapat masuk ke ruangan ini karena alasan teknis, ya, keterbatasan seat dan lain sebagainya. Dan yang anehnya kenapa Aula Al-Azhar itu tidak diperbolehkan untuk acara ini. Ya, sebagai pengundang ini Yes Al-Azhar bertanggung jawab. Padahal saya sudah menjamin ini yang datang ini perwakilan MUI. Lah kok dilarang-larang sayanya. Jadi nanti judulnya Al-Azhar melarang MUI. Bukan jadi melarang Ulil gitu kan. Ya, ini repot nanti. Ya, nanti. Kalau ada wartawan tolong bertanya kayak begitu aja. Kalau ada wartawan bahaya ini. Ya. Saudara yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan paparan Mas Ulil ya. Memang beliau ini tadi sempat juga berseloroh
saya ini malas untuk menulis, ya pandainya berbicara. Memang beliau ini pandai bicara, luar biasa. Saya sampai SMS, Mas, kalau sampean itu benar-benar lurus, pemahaman Islamnya, udah anak ya mantunya kiai, ya punya pondok besar, ya penguasaan kitab kuningnya bagus, ini sampean bisa jadi kiai besar, saya bilang kalau lurus-lurus saja gitu ya. Mana Mas? Ya. Cuma sayang ini nampaknya sengaja ndak mau lurus ini. Ya, ini sengaja begitu ya. Saudara yang berbahagia, baiklah, saya akan sampaikan paparan sebelum saya masuk ke dalam inti argumentasi mengapa para ulama Islam ya, sepanjang masa ya, dari semua kalangan mazhab yang muktabar di dunia Islam ini mengharamkan kawin beda agama, dan ada yang membolehkan dalam satu kasus yang tadi, yaitu di mana laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab atau al-kitabiyah ya. Sebelumnya ini kita berangkat dari satu fakta dan realita. Sejak era reformasi kita tahu ada ruang yang sangat lebar dibuka bagi kebebasan berpendapat ya. Kita dikejutkan pada tahun 2001, 2002 ya. 2001 waktu itu Mas Ulil mendirikan JIL. Ya, 2002 ini langsung ada keluar buku tulisan ya, kawan-kawan yang dikelompokkan, diklasifikasikan sebagai cendekiawan liberal. Ini menulis buku Fikih Lintas Agama. Salah satu ide yang paling kontroversial dan memancing reaksi keras dari majelis ulama, juga dari ulama-ulama NU dan Muhammadiyah adalah buku ini juga menyinggung dan ingin mementahkan kembali persoalan yang menurut para ulama itu sudah dianggap qot'i dan sudah dikunci. Ya, yaitu soal perkawinan beda agama. Ya, di dalam buku Fikih Lintas Agama ini, saudara, disebutkan bahwa pernikahan beda agama dapat dijadikan sebagai salah satu ruang yang mana antar penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat. Ya. Kedua, bahwa tujuan dari berlangsungnya pernikahan itu adalah membangun tali kasih dan rahmah, tali sayang, al-mawaddah warahmah. Di tengah rentannya hubungan antar agama saat ini, maka pernikahan beda agama justru bisa dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Nah, ini satu pernyataan yang sangat unik menurut saya ketika perkawinan beda agama ini lalu dikait-kaitkan dengan soal toleransi dan kesepahaman antar umat beragama. Padahal bangsa Indonesia, dalam hal ini umat Islam, ya, dalam soal menjadi contoh toleransi dan mempraktekkan toleransi sudah berabad-abad, dan selama itu pula tidak ada keberatan dari non-muslim, kenapa sih umat Islam ini kok mengharamkan anak perempuannya untuk kawin dengan kita. Dan tidak ada mereka non-muslim menuduh umat Islam ini intoleran hanya karena mengharamkan ya, anak perawannya, anak gadisnya kawin dengan anak laki-laki mereka. Ya, ini menjadi satu hal yang menarik ketika wacana diskursus keagamaan ini sudah melebar kemana-mana, tidak lagi berlandaskan kepada teks-teks nas-nas ad-diniyah, teks-teks keagamaan. Memahami teks-teks keagamaan itu ada kaidahnya. Ya. Tidak bisa liar, tidak bisa bebas sebebas-bebasnya, atau hanya menggunakan common sense. Ya. Hanya menggunakan cara berpikir pendek, kalau boleh dikatakan dangkal. Ya. Oleh sebab itu, masalah hukum, ya, terutama dalam persoalan regulasi perkawinan ini di dalam ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah ini sangat ketat. Salah satu ajaran di dalam agama Islam yang diatur sedemikian rinci dan ketat, ya, selain persoalan ibadah mahdhah, ya, sholat, zakat, puasa, haji, ya, yang semua itu bentuk ritual murni yang tidak boleh direkayasa oleh otak dan akal manusia. Di luar itu, yang ibadah mahdhah juga ada ibadah yang sifatnya ibadah sosial.
ibadah sosial ini juga dirinci secara ketat dan terperinci, terukur. Seperti misalnya masalah regulasi tentang kewarisan, regulasi tentang perkawinan, perceraian, ya. Itu dirinci secara, termasuk juga masalah apa yang disebut dengan pidana, ya, sanksi bagi pidana, seperti kisos, ya, kemudian juga hudud dan lain sebagainya, itu diatur secara rinci. Karena di situ tidak boleh ada ruang spekulasi dari akal manusia untuk campur tangan atau intervensi, karena ini akan membahayakan, akan bisa mengubah, ya, struktur, ya, sosial di dalam ajaran Islam. Jadi ada dua aspek, ada yang aspek ibadah murni, ibadah mahdhah, itu tidak bisa kita merubah struktur yang sudah ditetapkan itu karena bisa mengacaukan persoalan peribadatan murni. Ada juga yang dalam secara peribadatan sosial tadi, seperti perkawinan, perceraian, pidana, batasan aurat, jilbab, kemudian perkawinan dan sebagainya, itu juga ini tidak diberikan ruang bagi akal manusia untuk lebih jauh untuk mengotak-atik dalam masalah hukum. Apalagi dalam hukum Islam, ya, kita memiliki patokan bahwa ketetapan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran itu halal, dia berlaku halal sampai hari kiamat. Dan ketetapan hukum yang sudah diberikan status haram itu juga berlaku sampai hari kiamat. Hukum di dalam Islam ini bersifat pasti dan tidak bisa berubah-ubah hanya karena adanya perubahan sosial. Jadi metode pemahaman teks itu sangat terkait dengan makna semantik daripada teks tersebut, dan tidak boleh dirubah hanya karena berdasarkan perubahan-perubahan sosial. Ini yang menjadi patok pertama kita. Ya, sebab itu, ya, upaya-upaya untuk menyusupkan, ya, praduga, subjektivitas, relativitas sejarah. Nah, kalau tadi Mas Ulil menyatakan bahwa ada asumsi kalau menurut saya, nah kan menurut saya itu, ya, bahwa ada pelarangan terhadap kawin beda agama terutama dengan kufar musyrik ahli Makkah, itu kan ada permusuhan. Ya, kalau menurut akal yang lain, mas-mas yang lain, itu bisa jadi juga beda. Ya, kalau menurut Mas Ulil itu menurutnya adalah ada permusuhan. Nah, bagaimana kalau tidak ada permusuhan? Ya, kalau tidak ada permusuhan, apakah itu jadi halal? Ya, kalau terus permusuhan itu lalu kemudian otomatis jadi haram. Nah, kalau hukum mengikuti perubahan-perubahan sosial yang tidak pas, tidak tetap itu dipraktekkan dan dijalankan, diterima para fuqaha, maka ini akan merusak sistem struktur, ya, di tengah-tengah umat Islam. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya di slide seterusnya. Kita lihat di sini misalnya terus ada gambar. Ya, sayangnya ini contoh gambar berikutnya, Mas. Ya, contoh gambar di sini yang menjadi pemerannya sayangnya bukan Mas Ulil gitu. Ya, ini yang perkawinan beda agama yang difasilitasi oleh dosen kita. Mungkin ya. nanti anak Mas Ulil boleh. Jadi tadi kan beliau mengatakan tidak menganjurkan, ya, sayangnya begitu. Tapi membolehkan orang kalau mau kawin beda agama, ya sama saja sebenarnya itu. Hanya beda-beda tipis lah begitu. Ya, sayangnya ini pemeran sinetron ini kita pengennya Mas Ulil begitu, berani atau tidak gitu kan untuk melaksanakan kawin beda agama. Ya, berikutnya di sini ada beberapa buku yang mempromosikan dan mempropagandakan kawin beda agama ini. Ya, berikutnya, Mas. Itu ada 4 buku sejauh pengamatan saya. Misalnya ada buku Kado Cinta Pasangan Beda Agama, 101 menjawab masalah nikah beda agama. Ada Pernikahan Beda Agama, ada Memoir Cintaku yang ditulis oleh Muhammad Munib dan Ahmad Nurkholis. Ini pelaku praktek, ya, perkawinan beda agama ini. Alasannya ini menarik, ya. Sebelum ada gambar ini coba saudara bisa lihat tulisan itu, ya. Alasan yang membolehkan kawin beda agama ini menurut penulisnya dan pelaku kawin beda agama ini menarik, ya. Sama sekali berbeda dengan Mas Ulil yang kalau tadi seolah-olah beristidlal, berdalil dengan ayat-ayat dan kitab-kitab tafsir. Tapi ini tidak sama sekali. Tidak menyinggung sama sekali ayat-ayat itu. Ini hanya
dalil-dalil akli saja semata-mata. Yang pertama, bahwa tujuan pokok kehadiran agama adalah menjadi norma kebaikan, menikah adalah fitrah, ya. Lalu yang ketiga, cinta itu dorongan suci, ya, ciptaan Allah dalam diri setiap manusia. Yang kalau tadi, ya kenapa harus dibeda-bedakan gitu ya. Kalau mengikuti batasan deklarasi Human Rights versi PBB, memang tidak ada pembatasan. Perkawinan tidak boleh dibatasi baik oleh etnis, oleh kesukuan, oleh geografis, oleh agama sekalipun. Tapi kalau Islam itu ada dibatasi. Yang tidak dibatasi oleh Islam silahkan. Lita'arofu itu apa? Ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kita menikah beda suku, beda etnis, ya, beda warna kulit, silahkan. Ya, tetapi ada pembatasan yang diberikan diregulasi oleh Islam ini dalam soal agama, soal keyakinan. Karena itu terkait nanti dengan persoalan-persoalan teknis, persoalan bagaimana mewujudkan sakinah, mawaddah, warohmah itu secara teknis. Ya, sampai ada cendekiawan yang mengatakan, justru perkawinan beda agama ini justru akan membawa kepada perpecahan. Karena semakin banyak perbedaan di dalam rumah tangga, potensi perpecahan itu besar. Ya. Menikah itu kan untuk tenang, ya. Diupayakan dicari kesamaan-kesamaan yang lebih banyak. Ya, kalau kita ingin lebih tenang, mawaddah warohmah, upayakanlah kesamaan-kesamaan yang lebih banyak, terutama dalam hal agama. Yang menariknya, ini yang keempat adalah dia mengatakan, NBA itu merupakan syariat suci, solusi dan alternatif yang lebih baik, serta lebih membawa kebaikan bagi kedua pasangan daripada memilih jalan non-syariat. Ya, seingat saya waktu debat di TV One, Mas Ulil juga mirip-mirip mengatakan seperti, daripada kumpul kebo, ya, lebih baik kawin beda agama. Ya, ini kan berbahaya, sebuah solusi yang sebenarnya tidak diterima oleh agama Islam gitu ya. Jadi, nah berikutnya. Ustaz, 2 menit lagi. Ya. Ini kalau kita melihat dalil ya, sekarang kita melihat dalil ya. Tadi apa yang disampaikan Mas Ulil ini, bahwa saya akan menjawab dari dua sisi. Pertama, untuk menjelaskan, mendudukkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu berbicara tentang keharaman kawin beda agama. Yang kedua, menjawab masalah fatwa Majelis Ulama ya, untuk meluruskan ini. Yang pertama, kalau kita bicara masalah dalil-dalil itu ya, kita sepakat ya, dari 3 ayat utama yang berbicara tentang perkawinan beda agama ini, yaitu pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah kita tahu dia turun di awal-awal hijrah Nabi ke Madinah, turun pada tahun kedua Hijriah. Ya, kita sepakat itu banyak kitab-kitab tarikh Quran dan juga asbabun nuzul, tertib nuzul mengatakan demikian. Sehingga ayat itu jelas berbicara di awal sekali tentang hukum perkawinan dengan non-muslim, dalam hal ini konteksnya musyrikin. Baik kepada musyrik laki-laki maupun kepada musyrik perempuan, umat Islam haram menikah dengan mereka. Ini poin pertama. Yang kedua, surat Al-Mumtahinah. Al-Mumtahinah ini itu secara umum global berbicara tentang bagaimana pengujian keimanan perempuan muslimah mukminah dalam hijrah. Dan ini konteksnya hijrah. Jadi hijrah itu kan tidak sekaligus dilakukan oleh umat Islam, sahabat Nabi. Tidak langsung semuanya hijrah plak ya, bersama Nabi langsung ke Madinah. Tidak, itu ada masih banyak yang tercecer. Sampai Sulhul Hudaibiyah. Pada tahun ke-5, ke-7 itu masih ada sahabat, termasuk wanita-wanita muslimah yang lalu kemudian orang-orang ahli Makkah ini yang kemudian masuk Islam. Ya. Lalu bagaimana statusnya dengan laki-laki suaminya yang nggak mau masuk Islam? Nah di sini turunlah ayat ini. Jadi berbicara tentang hijrah, itu turunlah ayat yang ke-10 dari surat Al-Mumtahinah. Intinya adalah, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Intinya bahwa tidak boleh ya umat Islam, dalam hal ini Rasulullah, mengembalikan wanita-wanita yang berhijrah itu yang sudah masuk Islam, beriman, dikembalikan kepada pihak Makkah atau dikembalikan kepada suami-suaminya yang masih musyrik. Ya. Nah,
memang ada pendapat para beberapa tafsir ya, dalam tafsir Bil Masur itu mengatakan bahwa ini yang dimaksud dengan kufar di situ adalah musyrikin Mekah. Tapi jangan salah, ada juga riwayat-riwayat di dalam tafsir Tabari bahwa itu kufar itu bukan hanya untuk musyrikin saja, tapi golongan kufar ahli Makkah, kufar musyrikin Mekah. Artinya kufar ini kenapa digunakan istilah itu dalam ayat ini? Ya, itu supaya mencakup umum, bersifat generalis. Kufar itu merujuk kepada ayat surah Al-Bayyinah, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Jadi yang dikatakan kafir itu sederhana, tidak usah ribet-ribet. Yang masuk di dalam cakupannya termasuk adalah ahlul kitab dan musyrik. Intinya mereka ini yang dikatakan kafir apa? Tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak mau mengakui kerasulan Muhammad. Itulah orang kafir. So, semua yang tidak beriman pada Quran, yang tidak meyakini kerasulan Muhammad, dia kafir. Dan itu masuk dalam cakupan lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahunna. Jadi saya tidak setuju kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada pelarangan eksplisit ya, muslimah kawin dengan laki-laki non-muslim, baik itu ahlul kitab maupun musyrik. Itu tercakup di dalam surat Al-Mumtahinah ayat 10 ini. Kalau bicara tentang musyrikin, jelas ayatnya Baqarah 221. Kalau berbicara tentang ahlul kitab ya dan musyrikin, ditegaskan lagi dalam surat Al-Mumtahinah ayat 10 ini. Baik, nah, lalu kemudian ada ayat 5 Al-Maidah, ayat 5 surah 5 itu memberikan taksis, mengeluarkan hukum bagaimana seandainya perempuan ahli kitab ini dikawini oleh laki-laki muslim, maka dinyatakan Quran boleh. Artinya di luar pernikahan ini maka itu tidak diperbolehkan berdasarkan 2 ayat yang turun sebelumnya. Nah, saya kira MUI tidak menyalahi ketentuan-ketentuan Qurani ini, sebagaimana yang saya sampaikan di tweet saya, bahwa MUI meskipun di dalam Quran secara nyata membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, tapi memilih qaul mu'tamad, karena juga itu ayat itu juga banyak perselisihan para ulama. Ya, ada seperti misalnya dari kalangan ulama sahabat Ibnu Umar itu melarang dan menganggap wanita ahlul kitab itu sudah musyrik karena dia menyekutukan Allah, ya, mengakui trinitas dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan walau bagaimanapun dia tetap ahlul kitab, tidak musyrik. Tapi toh itu masuk dalam cakupan lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahunna. Nah, seperti itu barangkali yang dapat saya sampaikan, ya, sekilas, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf kelebihan 5 menit karena saya tadi mau motong, tapi kalau penjelasannya kepotong bahaya juga nanti, goyang nanti di sini. Oke, kita akan buka diskusi, tapi kita akan break dulu. Setelah ini kita beri kesempatan kepada jamaah sekalian untuk sholat asar dan juga ada coffee breaknya di